Kita berikan dulu aplaus buat tim pemuji dan pemusik. Wow, keren. Kemarin begitu tiba di Bali, Ibu Gembala mengasih tahu mereka sebagian masih di gereja untuk mempersiapkan. Pas lewat jalan Gatot Subroto, saya bilang, nanti kita boleh mampir enggak? Ya sudah, kita mampir. Saya lihat, wow, latihan sudah sebagian selesai, teman-teman masih mempersiapkan diri begitu rupa. Tadi Pak Pendeta Lukas bilang begini, kita langsung nervous. Iyalah, aku jamin bebannya hari ini lebih berat dari biasanya. Karena di hadapannya ada dua orang yang selalu memimpin doa pagi. Ada Pendeta Sutardi dan juga ada Bapak Pendeta Alvin Kuswanto. Jadi saya tahu bagaimana bebannya. Tapi saya lihat tim musik, wow, santai saja. Bahkan mereka bilang begini, maaf ya Pak, kalau besok ada yang salah-salah. Langsung saya spontan menjawab, kalau tim dari GSKI Petra Bali langsung sempurna besok, saya tinggalin saya. Sebagian menatap saya dengan curiga. Saya bilang, saya tersinggung kalau mereka langsung perfect sempurna. Karena saya di gereja kita di Jakarta, di Rehoboth Church, Mall Arta Gading, sudah jatuh bangun dalam hal itu. Sekali lagi, tidak ada maksud apa-apa. Kita berikan aplaus buat mereka. Bapak Ibu, tema perayaan Natal yang digariskan oleh sinode kita yaitu mengokohkan keselamatan. Mungkin kita juga bertanya, kenapa perlu dikokohkan keselamatan itu? Bapak Ibu, perhatikan, pasca pulangnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan surgawi, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah Sang Pencipta alam semesta nyata hadir di dalam hidup mereka sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Hari berganti hari, tahun musim, bahkan tak kala mereka ngotot meminta raja, Allah tetap toleran menghadirkan Raja Saul. Dari pergantian raja yang satu ke raja yang lain, Bapak Ibu perhatikan, simak baik-baik. Bangsa ini yang mengalami keajaiban Tuhan tidak kokoh, tidak konsisten untuk setia kepada Tuhan. Pola tindak, pola pikir yang selalu berulang jatuh bangun di dalam pengkhianatan kepada Allah, wow, membuat mereka jatuh bangun, saudara. Bahkan kita tahu, kitab terakhir dari perjanjian lama yaitu kitab Maleakhi. Bapak Ibu, setelah teguran Nabi Maleakhi dan juga dua nabi lainnya yaitu Hagai dan Sakaria, mereka menitik beratkan, menggarisbawahi bahwa mereka harus bertumbuh hidup di dalam pertobatan setiap hari. Dan kita tahu, setelah Nabi Maleakhi menasihati mereka, tidak kunjung berubah. Bapak Ibu tahu, peristiwa Efrata Bethlehem, rentang waktu dari kitab Maleakhi hingga Allah menampakkan diri melalui malaikatnya kepada Sakaria, yaitu imam waktu itu, suami dari Elisabeth, yang konon dalam rumah tangga yang mereka bangun tidak mendapatkan keturunan, alias mandu. Allah menjumpai Zakaria
ketika ia bertugas. Dan apa yang terjadi? Malaikat menyapa Zakaria, sesungguhnya istrimu akan mengandung. Bapak Ibu perhatikan, Zakaria adalah seorang yang berkelas imam, yang menjadi perantara umat dengan Allah. Begitu malaikat menyampaikan pesan bahwa istrinya akan mengandung, sontak Zakaria secara logik, secara manusiawi, dia kaget. Kagetnya itu bercampur ketakutan. Karena di rentang waktu yang begitu lama, 400 tahun, Tuhan tidak menampakkan diri. Allah seolah membisu atas pekatnya dosa pemberontakan manusia kepada Allah. Namun, di balik keterdiaman Allah itu, justru memberikan satu bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah sesuai dengan naturnya, kasih adanya. Sehingga ayat yang begitu familiar bagi kita, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Sutardi, jemaat GSKI Petra Bali yang percaya sungguh-sungguh tidak binasa. Amin. Bapak Ibu, ketika Zakaria, Alkitab mencatat, nanti baca Injil Lukas pasal yang kedua, saudara-saudara. Ya, di ketakutan yang dialami oleh Zakaria, dia tidak percaya. Wah, yang tadinya Zakaria adalah penyambung mulut dari Allah, tiba-tiba membisu. Dia bisu. Zakaria terkunci lidahnya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia keluar menunaikan tugas keimaman, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ternyata jemaat pun peka atas apa yang dialami oleh Nabi Zakaria. Sesungguhnya Tuhan telah menyatakan sesuatu lewat malaikatnya, yaitu Gabriel. Bapak Ibu, berselang waktu itu, perhatikan bagaimana Injil menarasikan kepada kita secara terperinci. Tentu kita harus memohon anugerah, kemampuan yang lebih untuk bisa menelisik bagaimana Allah elegan merangkai keselamatan atas manusia berdosa tanpa menabrak tata nilai yang ada di dalam dirinya. Kenapa saya berkata demikian? Allah tidak menabrak tata nilai dalam dirinya. Bukankah dia Allah yang maha kuasa? Dia terlalu gampang bisa potong kompas supaya apa yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik. Dari situ menyadarkan kita Allah yang teratur. Allah kita Allah yang benar, Allah yang layak dipercaya. Lantas Bapak Ibu mungkin menatap saya dan bertanya, pendeta, bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah yang kita percaya itu benar adanya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kalau jawabannya benar, saya siapkan $100. Saya hitung 1, 2, 3 langsung cepat. Berarti saya udah hitung sampai 3. Tidak ada yang tunjuk tangan. Haleluya. Selamat $100. Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah benar? Simple Bapak Ibu. Engkau dan aku harus mengalami perubahan. Itu satu-satunya yang membuktikan bahwa Allah yang kita sembah benar adanya. Makanya kekristenan jangan digeser dari hal-hal yang tidak utama. Gereja ini ada tujuannya hanya satu, supaya jemaat
yang Tuhan perkenankan beribadah di sini. Kelak tiba waktunya, alias inna ilahi, boleh reuni bersama-sama di langit baru, bumi baru. Hanya itu, lebih dari itu Bapak Ibu, perjuangkanlah. Nah, dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa Allah merancang keselamatan itu dengan luar biasa tanpa menabrak tata nilai dalam dirinya. Perhatikan, malaikat yang sama yang menjumpai Gabriel, menjumpai Maria. Dan konon di rentang waktu itu tidak ada penampakan, tidak ada hal-hal spektakuler. Tiba-tiba Allah dengan penuh belas kasihan menjumpai Maria melalui malaikat Gabriel. Salam hai bagimu Maria. Maria sontak kaget dengan salam itu. Bahkan pesan dari malaikat itu kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Itu berita baik atau berita duka cita, Bapak Ibu? Itu berita baik atau berita duka cita? Yuk kita buka nalar kita. Mungkin kita di era sekarang ini kita berkata, Pak, itu berita sukacita. Tetapi kalau melihat, kita mencoba mereview di konteks waktu itu. Bayangkan seorang wanita yang sudah bertunangan, tiba-tiba hamil di luar nikah. Berita baik? Rasanya tidak. Bahkan respon dari Maria, dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku belum bersuami? Saudara tahu, Maria salah satu dari beberapa wanita yang dituliskan secara khusus di garis keturunan lahirnya Mesias. Bapak Ibu perhatikan, hukum Yahudi, kalau kedapatan wanita hamil di luar nikah, hukumnya itu dirajam dengan batu sampai mati. Walaupun di sisi lain Alkitab juga mengatakan bahwa Maria adalah sesungguhnya wanita yang berbahagia. Sekarang mari kita renungkan, jika anak Bapak Ibu di usia seperti Maria sudah tunangan. Tunangan itu berarti sudah ada kesepakatan antara pihak laki-laki dengan perempuan. Dan itu menyepakati hari H. Dan biasanya setelah pertunangan itu tidak lama, mungkin setahun setengah, baru akan menuju hari H. Tiba-tiba Maria bilang sama Yusuf, Beb. Nah, boleh ya? Boleh. Kan saya khotbah. Ya, kalau mungkin yang lain, aku hamil. Karena Roh Kudus, kira-kira respon Yusuf langsungkah mengangkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Kira-kira begitu? Enggak. Pasti kaget. Dia menatap Maria dengan tajam, dengan penuh keyakinan. Aku tidak melakukannya. Saudara tahu bagaimana Injil Lukas menarasikan secara terperinci. Yusuf seorang yang dewasa. Sekalipun itu bukan benihnya, dan memang itu bukan benihnya, itu Roh Kudus. Lihat, Yusuf seharusnya bisa langsung mengambil tindakan tegas, memberitahu bahwa Maria tunangannya itu sudah hamil di luar nikah. Frontal, habis Maria. Tetapi justru di sini kita melihat keteladanan yang diberikan oleh Yusuf. Dia sudah berencana dalam mimpi. Dia berencana untuk menceraikan Maria diam-diam.
Wow, dari tindakan ini kita belajar sesuatu. Ketulusan cinta itu bukan selalu berpihak di tempat yang tepat. Ketulusan cinta itu juga justru bisa memahami situasi keadaan yang tidak tepat, seperti yang dialami oleh Maria. Yusuf memikirkannya dengan matang. Setelah dia memikirkan, nanti Bapak Ibu baca kitab Lukas, Yusuf tertidur. Alkitab mencatat, Roh Kudus juga berbicara kepada Yusuf. Inti dari kalimat itu dia bilang begini, hai Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istri, karena sesungguhnya dia adalah hamil dari Roh Kudus. Dan anak yang dilahirkan itu akan dinamai Yesus, Juru Selamat dunia. Wah, begitu Yusuf mimpi dan dia simpan, Alkitab mencatat Yusuf tepat melakukan seperti yang disampaikan kepadanya. Apakah gampang? Enggak, saudaraku. Perhatikan kronologi itu. Ketika Maria hamil, setelah beberapa bulan, dia mengunjungi saudaranya, yaitu siapa? Elisabeth. Perhatikan ayat-ayat Alkitab ini. Ketika Maria mengunjungi Elisabeth sanaknya, bayi yang ada di rahim dari Elisabeth sontak kegiraan. Saudara tahu siapa bayi yang dikandung oleh Elisabeth? Yohanes. Perhatikan kelahiran dari Yohanes secara manusia tidak mungkin. Tante Elis sudah menepus. Makanya tadi Om Zakaria dia tertawa, dia kaget, dan Alkitab dengan jujur Zakaria tidak mempercayai, walaupun dia imam. Makanya Bapak Ibu, percaya itu bukan sesuatu yang simpel. Percaya itu bukan hanya sekedar persetujuan, tapi dituntut juga keteguhan kesetiaan. Akibat dari ketidakpercayaan dari Zakaria, apa yang terjadi? Dia membisu. Bahkan setelah lahirnya Yohanes, baru terbuka lidahnya, diberi bahwa anak itu tidak boleh dinamai siapapun kecuali Yohanes. Kita paralelkan dengan kelahiran Tuhan Yesus, luar biasa, saudaraku. Tetapi di situ kita melihat bahwa ternyata keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan ini, Bapak Ibu, betul itu pure adalah usahanya Allah menyelamatkan kita. GSKI mengambil tema secara sinode di keseluruhan GSKI mengukuhkan keselamatan. Sekarang pertanyaannya, adakah yang kurang di keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan? Tidak ada, sudah sempurna. Sekarang bagaimana kita memaknai Natal, perayaan Natal, mengukuhkan keselamatan? Berarti selaku orang yang telah menjadi bagian dari keselamatan, mempercayai Yesus harus menunjukkan perubahan dalam hidupnya. Jadi Natal bukanlah hanya euforia perayaan semata. Natal harus dimaknai dengan sebuah pertobatan, dengan sebuah ketaatan. Apa jadinya jikalau Maria berkata, aku gak mau? Tapi ada satu pernyataan yang sering menjadi tema dari khotbah. Pernyataan Maria, dia bilang, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Wow, happy ending Pak? Belum. Saya tidak bisa bayangkan ketika Yusuf mendatangi keluarga Maria. Begitu dia tahu bahwa Maria sudah hamil dan sudah ditegaskan oleh Roh Kudus bahwa dia mengandung karena Roh Kudus. Yusuf harus datang.
Karena kalau hamil itu 3 bulan, coba ya ibu-ibu yang pernah hamil. Kalau usia kehamilan 3 bulan, itu sudah ada perubahan belum? Masih ingat nggak? Ibu-ibu, aku nggak tahu. Sudah ya? Sudah. Nah tentunya sebelum itu makin melendung, Yusuf datang ke rumah Om Maria. Om Maria, bapaknya Maria. Begitu dia datang tiba-tiba, kira-kira Yusuf ajak enggak keluarganya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waktu tunangan ini pasti ada seserahan. Mungkin ada petasan juga, tidak tahu. Tapi ketika Yusuf datang ke rumah Maria, udah. Mungkin dia udah ngomong, nanti kalau hari ini jam sekian, Om sama Tante Maria ada di rumah. Ngapain Mas? Aku mau kasih tahu bahwa kita harus segera menikah. Wah. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita. Boleh saya persingkat ya Bapak Ibu ya? Anakku yang hormat. Haleluya. Karena ini perayaan Natal, juga pesawat saya juga malam. Ini kurang lebih paling cepat 3,5 jam. Haleluya. Amin. Jangan amin aku. Itu namanya lebay. Jangan. Aku pun adalah seorang hamba Tuhan, tidak boleh terlena dengan suasana euforia. Harus tetap pada porsinya. Biar lambat yang penting lama. Bapak Ibu, ketika Yusuf datang, sembari tangannya diputar-putar, itu adalah ekspresi dari kegelisahan. Apa Yusuf? Apa sih kok kamu om? Udah ngomong. Begini Om. Sambil ditatap lagi Maria begini. Coba. Apa mungkin? Coba kita refleksikan dalam diri kita. Coba kalau anak Bapak Ibu hamil di luar nikah, dia bilang, Papi Mami jangan marah ya, aku hamil karena Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu kamu sembarangan kan. Tapi satu hal di situ kita melihat, perhatikan Bapak Ibu, kalau Allah yang memanggil, Dia yang akan menyertai melengkapi segala sesuatu. Yang penting hidup kita harus benar. Apapun resikonya, mending mati dalam kebenaran daripada dalam kebimbangan. Saya ngomong, ya udah ngomong dari tadi. Begini Om, saya dengan Maria akan secepatnya menikah. Kira-kira kaget gak orang tua Maria? Kaget pasti saudara. Lu kenapa? Ini kita udah sepakat kok bawanya kan tahun depan, kenapa? Begini Om. Pasti orang tua dari Maria menuduh Yusuf. Saya nggak habis pikir Yusuf, kamu memperlakukan anak saya begitu. Mungkin Yusuf sebalik berdelik matanya, enggak Om. Wah, luar biasa. Ingat, kebahagiaan Bapak Ibu, kehormatan tidak sifatnya otomatis, butuh waktu, butuh proses. Dan akhirnya sampai orang tua Maria memahami apa yang terjadi. Bapak Ibu, mengutip dari apa yang dilakukan atau yang ditulis Injil Lukas ini, Paulus mengutipnya. Kita buka kitab Filipi. Bagaimana kita harus menyadari ini? Kitab Filipi ayat 12 sampai 13. Paulus bilang begini,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus, dia menguatkan jemaat yang dia rintis di Filipi. Sementara duduk perkaranya atau keadaannya adalah Paulus di dalam penjara. Ini menjadi satu nilai yang harus kita petik, Bapak Ibu. Merayakan Natal tanpa ketaatan hanya akan sia-sia. Merayakan Natal tanpa pertobatan hanya akan sia-sia. Berarti hari ini kita harus memakukan di hati dan pikiran kita, mengokohkan keselamatan itu adalah bukan karena ada yang kurang, tetapi tanggung jawab respon dari orang-orang yang mengalami kasih karunia. Suami istri, sudah saatnya kita mengintrospeksi diri kita, memaknai Natal dengan perubahan yang nyata, bukan di dandanannya, bukan di hiasan dan kadonya, atau di menu istimewa, bukan juga di baju baru khususnya anak-anak, bukan. Kalau ada baju baru, puji Tuhan. Tidak ada, puji Tuhan, manyun. Jawaban itu jangan dicocok-cocokkan ketika di gereja. Karena aku paham betul dengan suasana itu. Waktu bagi saya di kampung masih kecil, waktu memiliki baju baru adalah hanya momen Natal. Sekali setahun beli baju baru. Dan kaos kaki warna putih. Saking putihnya, bersihnya, begitu kita pakai ada belangnya. Karena rumah dari lantai papan, di mana kita menginjak tanah hanya injak digesek begini. Nah kita kan belum ngerti makanya gimana supaya bersih. Langsung main tarik, kena kotor hitam. Ya sudah, haleluya. Dan harga dari baju baru itu adalah kita harus menghafal ayat firman Tuhan. Liturgi. Biasanya kalau orang yang sudah mulai belajar ngomong, ayat favorit yang akan dia sampaikan di depan sambil goyang-goyang, Kejadian 1 ayat 1. Dengan lucunya, dengan polosnya, dengan baju barunya yang tidak matching itu. Serius. Karena pilihan warna baju kita itu adalah sesuai dengan selera orang tua dan kemampuan dompetnya. Sekarang saya tanya nih orang tua yang berhikmah. Kalau umpamanya baju ekonomi kita pas-pasan, beli baju mahal atau beli baju baru? Murah. Gak apa-apa didengar anak-anaknya. Biar dia tahu juga hidup ini gak mudah. Jadi ingat nih buat anak-anak kami yang ada di sini, jangan nuntut papa mama untuk memenuhi keinginanmu. Yang penting kebutuhanmu terpenuhi, engkau bisa sekolah. Di mana uang sekolahmu tidak telat. Engkau cukup makan dan minum. Lebih dari itu adalah atas apa jerih lelah yang diberikan oleh papa mama. Sekolahlah baik-baik, kuliahlah baik-baik, balaslah budi baiknya. Dengan apa? Belajar bertanggung jawab. Itu loh Natal. Bukan tadi itu yang di kampung saya itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang lebih lucu, ada yang dihafal sepotong. Tapi namanya juga orang Batak. Batak banyak taktik. Karena dia nggak ingat, ada aja tingkahnya. Dia senggol teman. Maksudnya bukan kasih tahu apa lanjutannya. Udah kamu aja, ini udah macet ini. Lucu sekali. Dan hadiah yang
kita incar di Natal itu adalah, Bapak Ibu tahu? Kasih tahu gak ya? Maaf Om Gembala, yang saya incar waktu itu adalah bukan hiasan, tapi lilin Natal yang sedang dinyalakan. Mata kita selalu tertuju ke situ. Mana potongan lilin yang masih panjang, itu yang kita serbu. Waduh, gila itu di kampung. Tapi ya sudah, hari ini, wow, mau 1 ton pun lilin dijajarin di situ, nggak tertarik aku. Jadi kan, Bapak Ibu, Natal harus ada tanggung jawab, ada respon. Mungkin di momen perayaan Natal ini engkau tidak bisa liburan keluar kota, yang penting bisa keluar rumah. Tidak usah harus mikir, kalau memang belum bisa harus memiliki hidangan istimewa. Ada puji Tuhan, tidak ada yang nahan diri. Haleluya. Itu tidak ada keharusan. Jadi mengokohkan keselamatan itu adalah respon yang sebanding, di mana kita hidup dalam ketaatan dan pertobatan. Wow, ini loh Bapak Ibu yang harus kita kejar. Ini loh yang harus terus kita dandani dalam hidup kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tugasku dan tugas Bapak Ibu, tugas kita semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya di hidup kita nyata orang-orang yang telah mengalami keselamatan itu. Lewat apa? Tutur katanya, perbuatannya, kebaikannya, kasihnya kepada orang. Baru ketika orang mengalami itu, dia akan bertanya, siapa orang ini kok baik amat? Makanya berbuat baik itu Bapak Ibu bukan karena ada maunya, tapi memang kita meneladani bahwa Allah kita baik adanya. Masih bisa diteruskan khotbah ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu di akhir tahun ini. Bahkan Bali pun baru mengalami pasca bencana banjir bandang. Ingat, bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, suntikan di hati dan pikiranmu, Allah itu tidak mungkin berubah. Dia tetap baik adanya. Ya. Betapa tidak mudah menjadi orang Kristen itu. Betapa tidak simpel Bapak Ibu mempercayai Tuhan itu. Jadi kita harus sadar bahwa perayaan Natal harus identik dengan pertobatan, harus identik dengan ketaatan. Dengan kita mendengar firman seperti ini Bapak Ibu, kita diingatkan, dicerahi pikiran kita. Benarlah pernyataan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Bisa kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ternyata tangan saya belum sakti. Kita baca bersama-sama. Segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, lalu menyatakan kesalahan dan wow. Jadi ingat seperti di doa saya tadi Pak Bu, bukannya firman Allah yang berubah, kitalah yang berubah, kitalah yang tidak konsisten. Di mana kebenaran itu diberitakan Bapak Ibu, tidak mungkin lari dari 4 hal ini. Di mana kebenaran itu harus mengajar kita setiap saat. Diajar kita, diingatkan kita, dan mengorek, mengeluarkan segala kelakuan yang tidak tepat. Dinyatakan kesalahan kita. Makanya mendengar firman Tuhan itu harus menghujamkannya kepada diri sendiri, bukan orang lain.
Jika engkau hadir siang ini sebagai ganda campuran, alias suami istri, dengar firman begini, ingat, jangan senggol yang di samping. Dengar tuh firman, tidak boleh. Itu namanya ahli Taurat. Jadi ingat, kebenaran itu mengajar kita. Karena Bapak Ibu yang saya pahami adalah rohani itu tidak mungkin otomatis settle. Tidak mungkin. Bahkan ketika flight saya mengalami perubahan dari maskapai, wow, masih bersyukur. Masih bersyukur. Apalagi dengan ada recall Airbus A32 seluruh dunia ditarik. Semua jadwal penerbangan seluruh dunia terkendala. Begitu selesai pelayanan, saya pulang ke rumah jam 8:30. Ya, di schedule ulang. Ya sudah, saya coba check in. Itu yang lebih mengerikan. Di pemberitahuannya, flightnya jam 7 pagi. Sementara tiket yang saya booking waktu itu adalah 9:40. Tiba-tiba dibilang jam 7 pagi. Begitu saya cek melalui aplikasi, wow, boarding pass tercatat bahwa boarding time jam 4. Matilah. Gimana ya? Coba hubungi call center. Wow, saking mungkin banyak, ya udah. Ternyata pintar dia. Begitu saya dalam kebingungan tertidur, ternyata ada konfirmasi dari pihak penerbangan. Saya udah nggak respon lagi. Saking lamanya saya tidak merespon, dia jawab sendiri. Karena Anda tidak merespon, berarti dianggap masalah ini sudah selesai. Dia nggak tahu saya menunggu. Harap-harap cemas. Sudah bangun pagi-pagi dari rumah menuju bandara. Saya tidak pernah memprediksi sebelumnya, karena jalan yang saya jalani itu sudah hafal. Bahkan juga ketika mimpin doa pagi-pagi saya dari rumah, saya sudah tahu bahwa tidak mungkin macet total. Pas hari itu kemarin, waduh, penuh sesak. Saudara tahu, Sutardi yang pendeta, yang diberi kepercayaan menyampaikan firman Tuhan, ketika ada di tengah kemacetan itu, aku mulai panik dan berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Walaupun aku udah ngomong begitu, aku nggak tenang. Saudara jangan berpikir kalau pendeta di tengah kemacetan lebih tenang. Harusnya. Tapi aku tetap berusaha. Sudah mulai berpikir untuk dapat selah. Karena udah kejebak. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ke samping udah habis. Tapi saya ingat jalan itu, ada beberapa putar balik, sudah beberapa terlewati, tapi saya nggak bisa, kehalang sama kontainer. Hanya satu harapan di depan. Sementara yang di samping saya ini, truk 34, dia pun waspada dan berjaga-jaga. Saya pun hanya melihat kesempatan yang ada, saya akan potong dia. Ternyata di samping saya berjaga-jaga, dia lebih waspada. Ketika maju yang di depannya, dia langsung tempel. Wah, saya bilang ini nggak bisa. Tiba-tiba saya pepet, saya buka kaca. Pak, saya mau putar balik. Saya mau putar balik. Gak tahu dia dengar atau tidak, tapi di depan ada kontainer yang mau putar balik dari arah berlawanan. Jadi ketahan. Dan bisa-bisanya ini yang di depan ini gak maju. Mungkin dia berpikir supaya kontainer yang akan putar balik ini leluasa. Begitu saya lihat ada selesai masuk. Begitu masuk, kalau saya paksa bodi pasti kena. Di situ saya mulai agak sabar. Tapi sabarnya saya itu situasional. Takut mobil saya keserempet. Begitu bisa putar lihat Google masih memungkinkan. Begitu udah nyampe di bandara, oh haleluya.
Langsung masuk, saya lihat flightnya, oh nomor sekian sesuai dengan jadwal jam 7. Tiba-tiba mau boarding. Pak kembali, ya masuk. Set. Pak, boarding passnya sudah diupdate belum? Belum. Bapak update ulang. Dalam hati saya, ya sudahlah. Kalau memang nggak bisa terbang, ya besoknya nggak masalah. Ternyata begitu di update, dia bilang yang memeriksa, Pak, tidak ada perubahan, silakan. Wih, Bapak Ibu, itu seumur umur saya naik pesawat duduk di depan. Padahal norak juga saya, mau duduk di depan sama di belakang sama nyampenya. Tapi ya sudah, aku duduk, mantap, haleluya. Dan bisa-bisanya Pak Gembala itu tidak pernah luput untuk selalu menjemput saya. Saya nggak enakan. Saya nggak enakan. Dan saya bilang, Om gak usah jemput. Udah di mana sekarang? Saya menuju hotel. Kok begitu? Wah, apa-apa, saya bilang. Ternyata lewat keruwetan yang saya alami dari pagi hari, ada sesuatu yang saya pelajari. Tiba-tiba ada satu driver online hampiri saya. Pak, mau kemana? Saya bilang mau ke tempat ini. Kamu bisa antar saya? Boleh. Berapa? Dia buka aplikasi. Oke, nggak masalah. Nah, padahal begitu keluar mau nyebrang itu langsung ada counter online. Tapi orang ini cegat saya. Dia tatoan. Wah, saya bilang ya sudah, bawa. Dia pegang tas saya, bawa. Selesai. Dia cerita. Ternyata ini pun si bapak ini lagi berguru. Uangnya hanya tinggal cepet. Itu pun sudah habis 50. Dia bilang, Pak, saya belum dapat penumpang. Oke, Pak. Tapi begitu dia bilang, Pak, berapa hari di sini? Saya bawa ke tempat-tempat yang baik. Oh, saya udah tahu maksudnya. Pendeta itu tidak boleh pura-pura bodoh. Begitu saya bilang, Pak, saya ini pendeta. Dia lihat kaget, dia bilang begini, maaf Pak, gak apa-apa. Karena dilihat saya pakai kaos, pakai sendal, tidak ada potongan pendeta. Daripada potongan pendeta, tapi hati penjahat. Haleluya. Akhirnya dia ngomong panjang lebar. Saya tidak bicara tentang Tuhan. Saya hanya bicara dengan dia jalani hidup dengan bertanggung jawab. Oh baik-baik sama istrimu, sama anak. Tapi karena saya sudah khotbah, saya harus siapkan persembahan. Saya buka dompet saya. Oke. Ini ya, Pak, terima kasih banyak. Pak, boleh kapan pulang? Saya bilang besok. Boleh nggak saya antar? Tidak mungkin. Kau aja udah dengar. Saya udah diteleponin dari tadi. Saya bilang, oke ya, nomormu sini. Nanti next time atau teman saya suruh hubungi kamu. Oke? Dari situ saya bersyukur Bapak Ibu. Ingat, belajar memberi itu bukan karena kita kelebihan. Tapi Tuhan akan pimpin kita. Nah, Bapak Ibu, ingat, perayaan Natal. Tentu kita tidak anti dengan aksesoris ini. Tetapi janganlah pemaknaan Natalmu berkurang. Jikalau hiasan Natal atau dekorasi tidak sesuai dengan harapan. Masing-masing kita kesini tadi berdandan begitu rupa, bukan? Pasti, apalagi kaum wanita, untuk bikin alis sebelah kiri aja butuh waktu khusus. Saking khususnya miring dikit dia hapus, dia cetak ulang. Padahal tidak sampai 2 jam. Kujamin itu sudah ditata bagus-bagus. Begitu selesai momen itu, dia peduli lagi nggak dengan alis itu? Enggak, termasuk rambutnya yang disasat itu. Jadi kita harus tahu Pak Bu, bahwa Natal itu memokokkan keselamatan. Kita harus bersedia berubah. Saya berharap suami-suami yang di sini
lebih sayang kepada istrinya. Saya berharap di sini istri-istri yang ada ini lebih sabar menghadapi pangeran itu. Anak-anak yang ada di sini dengan merayakan Natal tidak serba menuntut orang tua. Orang tua yang ada di sini jangan menimbulkan syak dalam hati anak-anakmu. Bicarakan baik-baik. Ingat, kebenaran itu pertama mengajar kita. Dinyatakan kesalahan kita sehingga benar firman Tuhan. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allah, jangan keraskan hati. Dan ingat Bapak Ibu, ini yang harus kita hayati. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus ada terobosan hari lepas hari. Bahkan tadi di mobil sama Om Gembala saya bilang, Om, tiba-tiba tadi malam saya berpikir dengan jemaat GSKI Petra. Kenapa itu? Saya bilang, bukankah ibadah tiap minggu di ibadah GSKI Petra Bali itu harus ngeling ke Jakarta minggu pertama dan ketiga. Tapi Om ada sesuatu yang saya pelajari di situ. Om pun tadi sembari bingung, apa nih maksudnya Sutardi? Om, ada yang saya mau apresiasi di situ, saya bilang. Kalau bicara soal efektivitas, kenyamanan, simpel biaya ekonomis, harusnya jemaat ketika online dia bisa duduk di rumahnya, tinggal membuka gadgetnya. Tapi saya bilang sama Om Gembala tadi, Om, wah luar biasa. Kekeluargaan yang mulai ditumbuh kembangkan di gereja GSKI Petra ini. Walaupun itu online, dia menyadari bahwa bersentuhan dengan saudara seiman itu tidak bisa diwakili. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi bukan kebetulan engkau ada di sini. Ya, online aja engkau datang luar biasa. Tentu kepada seluruh yang dipercaya menjadi tim dari pengembalaan di sini. Yuk kita bersinergi satu dengan yang lain. Ingat bahwa kepentingannya hanya demi Tuhan. Coba dia. Kepentinganku hanya dirimu, melakukan. Kau sebagian tahu ya, itu kepentingan kita, hanya melakukan kehendak Bapa. Tiada lagi yang kuingini, walaupun memang lagu itu terkesan bombastis bagi orang yang baru memahami. Tapi kalau kita ada di dalam perenungan yang mendalam Bapak Ibu, hanya itu yang kita nantikan. Bagaimanapun gagahnya kita hidup di dunia ini sementara kok. Maaf buat para orang tua kami, ya, yang tadinya begitu gagah di zamannya, cantik di zamannya. Hari ini lihatlah, mereka sudah tua renta. Tidak ada yang permanen Pak Bu. Saya pun yang masih lincah ini akan ada waktunya nanti saya terbatas. Bahkan keterbatasan itu sudah mulai muncul, mataku sudah mulai terganggu. Bahkan sudah ada beberapa jendela yang terbentuk dengan sendirinya bukan karena kemauanku, yaitu ompong maksudnya. Bahkan Bapak Ibu tahu ketika bulan berapa itu saya di sini, yang saya bilang saya lagi sakit gigi. Udah begitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala dengan penuh ketulusannya ajak lagi saya makan. Hidup pun tidak bisa saya nikmati, main telananya. Udah begitu Om Gembala kan, waduh, karunianya memberi. Jadi yang dipesan ditaruh lagi di piring saya. Kan kita kualat udah ditaruh di piring kan gak makan kan. Tapi dalam hati saya, aduh Om, ini membawa saya ke dalam pencobaan. Bahkan saudara tahu, akibat dari sakit gigi itu, saya
kebagian obat dari luar negeri dikasih Pak Gembala, memang langsung tokcer. Tapi begitu saya nyampe di Jakarta, mulut saya hanya bisa masuk 1 jari. Hari Seninnya saya ke dokter, dia bilang begini, Pak, ini harus dioperasi. Waduh, oke dok, siap. Tapi nggak bisa sekarang, tunggu. Hah? Kok tunggu? Nggak mungkin saya bisa operasi, nggak bisa dibuka, kata dia. Benar juga dalam hati saya. Wow, saya nikmati itu penderitaan. Makanya kalau Obi Mesak bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, bohong. Bahkan di ketidakmengertianku itu, aku membuat satu kalimat, mending sakit hati masih bisa makan enak. Tapi kembali saya sadar, sesakit-sakitnya sakit gigi tidak membawa ke neraka. Tapi kalau sakit hati yang tidak terobati, itu neraka. Haleluya. Pak, coba kita merefleksi diri. Apa yang paling sering kita ingat dari orang? Ngerti bahasa Indonesia? Kesalahan orang. Terima kasih buat kejujurannya. Itu yang selalu kita ingat. Mengapa kita sukar untuk mengingat kebaikan orang? Yang lebih gila lagi, dia bilang begini, dia belum tahu siapa saya. Nah, masa begini orang-orang yang sudah mengalami keselamatan? Ya, kayak tadi pagi itu pengalaman ketika saya sarapan di hotel. Begitu saya udah ambil sesuai dengan porsi saya mau ambil 1 item. Dari situ saya belajar. Karena dia sudah tersedia di piring, saya pikir ya udah tinggal diambil. Begitu saya ambil, yang menyiapkan itu bilang begini, maaf Pak, itu punya orang. Saya malu. Tapi saya tidak mau bertengger dalam rasa malu itu. Saya hampiri dia, Surya, gak apa-apa. Kalau dulu, bikin dong yang banyak. Coba bayangkan. Tapi tadi pagi aku lakukan itu. Surya, harus begitu. Harus ada berubah, saudaraku. Jangan hanya potongan rambutnya yang berubah, hatinya tidak berubah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Siapa yang nelpon? Bilang sebentar lagi. Pokoknya di sini gereja ini kita harus happy Bapak Ibu. Dan kita bertekad supaya kelak tiba hari itu kita bertemu satu dengan yang lain. Maka inilah upah yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Jikalau jemaat yang dikembalakan oleh Om Hasan dan tim, jemaat itu berlabuh di kekekalan. Haleluya. Makanya teman-teman pelayan di sini ingat, berbesar hatilah. Saya jamin, walaupun kita pengagum suara kebenaran, kita tidak otomatis terhindar dari gesekan. Tapi ingat, berani gesekan harus berani menyelesaikan. Ibarat kita menyalakan kompor, tidak hanya berani menyalakan, bukan? Kalau Anda berani menyalakan itu kebakaran, tapi kau berani juga mematikan, bukan? Demikian juga di dalam pelayanan, pasti ada gesekan. Tidak apa-apa, haleluya. Memang kita ini lebih condong cocok dengan orang yang mengerti kita. Tapi saya mau kasih tahu Pak Bu, ingat, sampai mati pun kita tidak akan pernah ketemu orang yang cocok di dunia ini. Jadi Pak Sutardi ini gimana sih? Kita ini udah menikah 30 tahun, 50 tahun. Sekarang jawab dengan jujur, udah cocok belum? Kita hanya mau karena mencocokkan. Karena firman Tuhan juga berkata, menikah dengan lawan
jenis. Sudah disuruh lawan jenis. Lawan. Tetapi ingat, ketika kita mengenal Tuhan, mengokohkan keselamatan, Pak, ketika istrimu khotbah pranatal, alias ngomel, udah relakan hatimu, dengarkan itu khotbah, tidak apa-apa, haleluya. Udah tahu, saya udah pernah bilang di sini, kalau dalam istilah kemiliteran, ya, kalau kau bintang 2, istrimu itu harus bintang 3. Kalau istri kita bintang 3, kalau kita bintang 3, dia harus bintang 4. Terus Pak, kalau kita bintang 4, istri bintang berapa? Bintang 5 sampai bintang 7, puyer pusing 7 kali. Gak apa-apa, haleluya. Walaupun kadang-kadang, maaf ini ya, kamu wanita itu adalah makhluk yang ruwet. Gambarannya itu adalah ruwetnya itu seperti bikin mie. Bu, bikin mie itu gampang atau sulit? Sulit. Tapi, wow, daya tahannya luar biasa. Kalau pria gimana Pak? Betul, kami ini gagah perkasa kelihatan. Tapi kalau bisa diibaratkan, pria ini identik dengan kerupuk. Gagah keras. Tapi begitu kena angin, masuk angin, leot dia. Apalagi kalau kecipratan air, selesai. Kegagahannya itu habis. Makanya ingat firman Tuhan berkata, istri itu adalah penolong. Penolong. Pikirkan Pak Bu, siapa yang ditolong? Kita. Jadi kita bersyukur dengan adanya Natal ini kita diajar. Dia nyatakan kesalahan kita, dia perbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Dan saya berpesan Bapak Ibu, jangan jantungmu berhenti berdetak, denyut nadimu berhenti berdenyut sebelum engkau sungguh-sungguh bertobat dan taat. Dan ingat, yang menjadi esensi tujuan dari kekristenan itu adalah bukan hal-hal dispektakuler. Alami mujizat, puji Tuhan. Nggak alami pun, nggak apa-apa. Dan lihat tadi perjalanan bangsa Israel itu. Spektakuler mereka lihat. Bayangkan Tuhan ketika mereka menghadapi laut Tiberau, apa yang terjadi? Tuhan bilang apa sama Musa? Ulurkan tongkatmu. Bapak Ibu, seketika laut itu langsung tersibak enggak? Tersibak seketika. Wanita pendarahan 12 tahun seketika sembuh enggak? Seketika sembuh. Lumpuh berjalan. Bahkan Lazarus yang sudah dikubur berhari-hari, ketika Tuhan berkata, Lazarus bangkitlah. Seketika atau lama-lama? Seketika. Tapi maaf Bapak Ibu, untuk berubah, untuk taat, sorry, gak bisa seketika. Engkau butuh waktu yang lama. Engkau butuh ketekunan untuk menggarap dirimu, mengubah dirimu. Makanya jangan terobsesi dengan hal-hal spektakuler. Jadi kalaupun perayaan Natal ini kita tidak mendapatkan sesuatu yang ajaib, tetap berkata, Tuhan terima kasih buat keselamatanku. Terima kasih Tuhan buat keselamatan keluargaku. Kehadiranmu akan kumaknai supaya kelak aku boleh berubah. Sehingga Natal 2025 betul-betul berkesan. Aku hidup di dalam ketaatan, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Pak Bu, memang Alkitab kita itu terdiri dari beberapa banyak bagian-bagian tertentu. Tetapi secara garis besar, Alkitab itu bisa dibagi dalam 2 bagian secara teoritis, praktis. Ia dibagi dalam 2. Ada yang tahu? Alkitab itu dibagi 2. Ada yang tahu? Apa? Perjanjian apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan keras, salah.
Memang pendeta itu paling bisa menjebak. Saya udah tahu itu, jemaat pasti jawab itu. PL dan PB. Ingat, dia dibagi dua, yaitu apa? Janji dan perintah. Hanya itu. Hanya itu. Janji dan perintah. Sekarang coba kita telisik diri kita sedikit lagi. Jemaat GSKI Petra. Jujur ya, jangan situasional. Engkau lebih senang perintahnya atau janjinya? Perintahnya. Oh, ini rombongan Ibu Gembala. Sekarang saya tanya sekali lagi. Rombongan Ibu Gembala, lebih senang janjinya atau perintahnya? Yang jelas. Perintah. Perintah atau janjinya? Perintahnya. Janjinya. Oke. Mungkin grupnya Pak Gembala lebih waspada karena ada Pak Alvin di sini dan juga Pak Gembala Pak Wali. Di sini lebih senang janjinya atau perintahnya? Janjinya. Masya Allah. Pak, saya mau kasih tahu. Kalau kita melakukan perintah, janji itu otomatis. Ya. Lihat firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu janji atau perintah? Perintah. Nah, sudah mulai mudeng ya? Oke, nah sekarang ada nggak firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Itu janji atau perintah? Oke, jadi mana yang benar? Kita harus lebih mengutamakan perintah. Lihat, agak melebar ini sedikit. Abraham itu dijuluki bapak orang beriman karena mendapat janji atau karena dia melakukan perintahnya? Ya, perintah yang mana? Abraham tidak dikenal sebagai bapak orang beriman. Ketika ia keluar dari Ur Kasdi, betul sudah ada bibitnya di sana. Tapi ketika ia dijuluki bapak orang beriman, setelah sekian lama rentang waktu, dia tidak kunjung mendapatkan anaknya Ishak. Saking gak sabarnya, Tante Sarah kasih ide sama Om Abraham. Udah Pi, daripada kita udah mati nih, gak ada ahli waris nih, udah gak. Saya mau kasih tahu, keadaanmu tidak boleh membenarkan kesalahan. Ya, dan lihat, ketika Abraham mendapatkan Ishak itu, dia sudah tumbuh besar siap dipersembahkan. Tuhan bilang apa? Abraham persembahkan anakmu. Alkitab mencatat, si Ishak sudah siap di perapian, tinggal dia humuskan padangnya. Tinggal begini, bilang apa Tuhan? Jangan, aku tahu hatimu. Di situ lulus Abraham menjadi bapak orang beriman. Sekarang Bapak Ibu, janji Tuhan itu pasti. Tapi latih dirimu, kulatih diriku mengenakan perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu. Itu perintah atau janji? Perintah. Banyak lagi. Tapi saya lihat Bapak Ibu makin semangat. Tapi walaupun engkau semangat, saya udah bilang, saya tetap bijak. Walaupun kuliah kepalamu manggup-manggup, naik turunnya sama menetapnya. Tapi saya juga perhatikan gerakan yang lain. Kalau engkau sudah mulai geser ke kiri, geser ke kanan, lebih dari 1-2 kali, itu adalah tanda-tanda kehidupan. Buat saya. Dengan demikian Bapak Ibu, mengokohkan keselamatan. Pertama, ingat, bertobat dalam setiap hari. Yang kedua adalah bersedia taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga adalah jangan lupa tujuan, langit baru, bumi baru. Akhirnya, walaupun kau tepuk tangan, saya belum selesai. Akhirnya saya mau berkata, selamat menyongsong Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati.